Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa, mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 8P, mata kuliah pemerolehan bahasa pertama oleh dosen saya, Ibu Sutarini SPD MPD. Kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang pemerolehan bahasa pertama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya, dan melalui proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal. Pemerolehan bahasa pertama sangat berpengaruh pada kognitif dan berkembang sosial anak. Bahasa pertama mempunyai peranan penting dalam pengembangan bahasa selanjutnya. Menurut teori behavioristik Watson dan Skinner, kebiasaan lama masuk dalam cara belajar kebiasaan baru yang berarti bahasa pertama mempengaruhi bahasa keduanya. Adapun tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama, yaitu yang tahap pertama, tahap pralinguistik atau meraba. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 0 sampai 6 bulan. Bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentukan teriakan, rengekan. Bunyi yang dikeluarkan mirip dengan bunyi vokal atau konsonan. Kecerundungan, bunyi yang dikeluarkan bersifat universal, yaitu bunyi yang dikeluarkan bayi sama seluruh di dunia. Tahap yang kedua itu tahap pralinguistik. Tahap ini berlangsung ketika usia anak sekitar 6 sampai 12 bulan. Bunyi yang dihasilkan sama, tapi kita sudah bisa membedakan maksud anak tersebut. Anak yang sudah menghasilkan konsonan dan vokalnya. Tahap yang ketiga itu ada tahap satu kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 12 sampai 18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal yang diucapkan anak mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahap ini, anak mulai mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Kecerundungan anak hanya menguasai satu kata dan umumnya anak mudah mengucapkan vokal. Tahap yang keempat, yaitu ada tahap dua kata. Tahap dua kata ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri atas dua kata muncul seperti mama, mam, dan num, susu. Anak mampu mengucapkan kata dengan baik dan tersusun rapi. Tahap yang kelima itu tahap pengembangan gramatikal. Pada tahap ini anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Anak mulai mampu berbicara panjang. Anak juga mulai mampu berbicara terhadap banyak objek. Kosakata anak berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata dan cara pengucapan kata-kata semakin mirip dengan orang dewasa. Biasanya anak cenderung banyak bertanya, banyak yang ingin diketahuinya. Perkembangan pemerolehan bahasa pertama ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, perkembangan prasekolah. Yang kedua, perkembangan ujaran kombinatori. Dan ketiga, perkembangan masa sekolah. Adapun strategi pemerolehan bahasa pertama ada 4 macam. Yang pertama itu strategi pemerolehan bahasa dengan pedoman pada tirulah apa yang dikatakan orang lain. Yang strategi kedua ini strategi produktivitas, yang berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa dan menjadi ciri utama bahasa. Strategi ketiga ini berkaitan dengan hubungan umpan balik antara produksi ujaran dan responsi. Dan yang terakhir, strategi keempat ini adalah prinsip operasi. Teori tentang pemerolehan bahasa. Ini yang pertama, teori behaviorisme.
menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi respons. Teori yang kedua tuh ada teori nativisme. Bahasa adalah suatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Teori selanjutnya, teori kognitivisme. Bahasa bukanlah suatu ciri almiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Teori yang selanjutnya, teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasanya. Adapun proses pemolehan bahasa yang pertama tuh belajar tidak sengaja. Proses pemolehan terjadi secara alamiah tanpa sadar melalui interaksi tak formal dengan orang tua atau teman sebaya tanpa bimbingan. Yang kedua itu ada berlangsung secara lahir. Selanjutnya lingkungan keluarga sangat menentukan. Motivasi ada karena kebutuhan banyak waktu untuk mencoba bahasa dan banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Sekian dari sedikit penjelasan tentang materi pemolehan bahasa pertama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.